mobil box yang dikendarai Piko dan Sarah ditabrak oleh polisi, sehingga terjadilah kepanikan di antara mereka semua. Ucup menemui Vela untuk melarikan diri. Piko dan Sarah keluar dari mobil itu dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Begitu juga Gofar, dia harus kabur meninggalkan tuk-tuk sendiri dalam mobil. Sar, kabur Sar. Sar, sekarang. Lo cabut. Dengan sangat bersusah payah, akhirnya mereka semua berhasil kabur. Dalam peristiwa itu, hanya tuk-tuk yang tertangkap karena masih ada di dalam mobil. Akhirnya dia ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Kenal Yusuf Hamdan? Kita banggakan sampai jumpa. Vela dan Ucup berhasil bersembunyi di tempat yang aman berkat bantuan orang kepercayaan orang tuanya. Vela mulai curiga dengan hal-hal janggal dari data-data yang diberikan oleh Permadi karena dia tidak ada informasi soal pengawalan oleh polisi yang menggunakan mobil sedan tadi. Sementara di tempat lain, Sarah marah kepada Piko karena merasa ditinggal dalam peristiwa tadi. Gofar juga marah kepada Piko yang telah mengajaknya dalam misi ini, sehingga Tuk-Tuk malah ditangkap polisi. Di kantor polisi, Tuk-Tuk diinterogasi namun dia tidak menjawab pertanyaan yang diajukan polisi, bahkan dia hanya diam saja selama itu. Sementara itu, identitas Ucup ternyata sudah diketahui oleh polisi dan dia sekarang masuk dalam DPO. Polisi yakin pencurian ini tidak dilakukan sembarangan orang, yang mana polisi akhirnya mengetahui kalau lukisan itu ada dua dan sama persis, yang mana artinya ini bukan sekedar pencurian tapi bahkan menukar lukisan. Pihak polisi mendapatkan informasi bahwa Galeri Nasional menanyakan soal lukisan Raden Saleh. Mereka meminta penyelidikannya dipercepat agar pembukaan pameran tidak tertunda sesuai dengan arahan dari istana. Polisi bingung membedakan antara lukisan Raden Saleh yang asli dan yang palsu. Apalagi lukisan itu berasal dari kedua truk yang identik sampai nomor mesinnya. Galeri Nasional menyarankan untuk melibatkan kurator istana. Akhirnya, polisi mengirim surat kepada istana agar mengecek sendiri lukisan itu. Keesokan harinya, Dini sebagai kurator istana datang memeriksa keaslian lukisan itu. Setelah Dini memeriksa lukisan Raden Saleh yang asli, dia memberikan label dan bisa dibawa ke Galeri Nasional. Sedangkan lukisan yang palsu akan dibawa Dini dengan alasan ada prosedur khusus untuk melenyapkan lukisan palsu. Apalagi ini masuk dalam kategori aset negara. Piko dengan wajah sedih kembali menjenguk ayahnya di penjara. Namun dia diam saja dan tidak mau bercerita. Ayahnya hanya berpesan kepada Piko kalau dia harus menghadapi apapun itu dan jangan pernah percaya orang lain. Piko datang ke pameran lukisan koleksi Istana Negara di Galeri Nasional. Saat dia melihat lukisan Raden Saleh itu, dia terkejut. Ternyata lukisan yang dipajang merupakan lukisan Raden Saleh palsu yang dibuat oleh Piko. Sementara lukisan Raden Saleh yang asli ternyata dibawa Dini ke rumahnya Permadi. Ternyata demi keuntungan materi, Dini telah berkomplot dengan Permadi. Karena bagi Permadi, ini bukanlah soal lukisan negara, tapi karena semua ini sudah merenggut karir politik dia dan anaknya. Dan ini merupakan hari pembalasan dendamnya. Terima kasih Pak Presiden. Ya. Ini baru kita pindahin. Akhirnya, Piko, Ucup, Vela, dan Gofar berkumpul kembali. Piko mengatakan lukisan yang dipamerkan di Galeri Nasional itu bukan lukisan Raden Saleh yang asli, itu lukisan yang dibuat oleh Piko. Ternyata mereka selama ini hanya menjadi umpan Permadi. Mereka kembali bersih tegang apalagi Tuk-Tuk masih di penjara. Gofar sangat khawatir dengan keselamatan adiknya yang ditangkap oleh polisi. Dalam Tuk-Tuk yang di penjara. Hah? Tuk-Tuk di penjara terus kita diam. Ada salah satu dari kita yang ketangkep, terus gimana? Permadi saat itu datang ke penjara ayahnya Piko. Dia memuji rencana Budiman yang begitu sempurna. Bayaran untuk Budiman sebesar 2 miliar sudah ditransfer ke rekeningnya. Permadi meminta kepada pengacaranya untuk membuka lagi kasusnya. Namun, Permadi tidak menepati janjinya untuk menyogok hakim di Mahkamah Agung karena dia bukan lagi seorang presiden. Budiman kesal kepada Permadi karena ingkar janji. Dia mengancam akan membuka mulut terkait dengan lukisan Raden Saleh itu kalau dia mau. Namun Permadi mengancam apabila Budiman membuka mulut, Piko anaknya juga bisa dijebloskan ke dalam penjara. Penjara kan? Ya?
Sementara itu, Piko bersama kawan-kawannya masih membahas rencana atau strategi untuk membebaskan Tuk-Tuk dari kantor polisi. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, Tuk-Tuk tiba-tiba saja datang ke sana. Ternyata Tuk-Tuk telah dibebaskan oleh Pak Polisi. Hai Nyet. Biarin. Ya udah. Akhirnya gua kesini. Mereka semua marah kepada Permadi yang telah menjebaknya, yang mana Permadi melakukan itu semua karena dikira mereka dianggap sebagai bocah ingusan, sehingga mereka semua bertekad untuk melawan. Di lain sisi, Budiman dibantu oleh sang pengacara berhasil kabur dari penjara. Ucup juga berhasil mendapatkan titik kelemahan Permadi, yaitu Rama yang merupakan putra mahkota Permadi. Karena di tahun lalu Permadi mundur sebagai presiden karena kasus suap yang melibatkan Rama terekspos media. Demi beritanya tidak tersebar, Permadi dipaksa mengorbankan jabatannya sebagai seorang presiden. Karena Rama juga seorang playboy kelas kakap, Ucup meminta Sarah untuk mendekati Rama, di mana 2 minggu lagi Permadi akan ulang tahun dan dia selalu mengadakan party besar-besaran di rumahnya. Singkat cerita, Sarah berhasil mendekati Rama ketika di kafe, dan dia berkenalan dengan Rama, bahkan Rama mengajak Sarah untuk makan malam bersama. Ucup yakin kalau lukisannya tidak akan dipajang di tempat terbuka, jadi harus ada orang yang bisa menyusup ke rumahnya Permadi sebelum hari H untuk bisa masuk ke sistem pengamanannya dan menemukan lokasi lukisan itu disimpan. Mereka butuh akses ke I.O. acara atau vendor dekorasi. Kali ini, Ucup dan Piko yang mendapatkan tugas ini. Sementara itu, Vela menemui mamanya di kantor. Vela mengatakan kalau dia merencanakan ingin punya bisnis yang bisa dia jalankan sambil kuliah, dan bisnis itu adalah bisnis I.O. Akhirnya, perusahaan I.O. yang menangani ulang tahun Permadi berhasil dibeli oleh Vela. Vela berhasil mendapatkan semua berkas acara ulang tahun Permadi, mulai dari jadwal acara, dekorasi, sampai dengan catering. Atas rekomendasi Vela, akhirnya Ucup dan Piko bekerja di perusahaan I.O. tersebut. Wah, kopi. Perusahaan tuh gimana sih cara beli? Sementara Vera yang memegang kendali dalam misi ini. Gofar dan Tuk-Tuk memodifikasi kotak sound system untuk menyelundupkan Piko dan Ucup ke ruang server. Dia juga membuat sebuah kotak bom asap yang bisa menyebabkan kepanikan yang bisa dikendalikan dengan sebuah remote. Akhirnya acara hari ulang tahun Permadi yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka memulai aksinya sesuai tugas masing-masing. Sarah berpura-pura menjadi pasangan Rama dan menjadi tamu spesial di pesta itu. Sementara Ucup yang bertugas sebagai karyawan I.O. berusaha mengontrol sistem keamanan CCTV di rumah Permadi. Tanpa diduga, ternyata ayah Piko yang bebas ternyata datang ke sana juga. Ucup dan Piko berusaha mencari lokasi lukisan Raden Saleh yang disimpan. Sementara Gofar dan Tuk-Tuk bertugas di kotak sound system yang akan menjadi alat untuk menimbulkan asap kepanikan. Setelah mereka tahu kalau lukisan Raden Saleh berada di ruang pavilion, Ucup dan Piko langsung menuju ke ruangan itu, yang mana akhirnya mereka bisa menemukan lukisan itu di sana. Saat Gofar akan mengaktifkan kotak asapnya, tiba-tiba saja remote kontrolnya rusak. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka menggunakan rencana cadangan, yaitu Sarah akan membuat kekacauan di sana. Sarah mencoba mencari perhatian Rama untuk memancing keributan. Ketika Rama memegang pinggul Sarah, dia langsung menyerang Rama, yang mana akhirnya Rama menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sarah. Di lain sisi, Gofar berusaha secara manual mencoba mengaktifkan bom asap itu lagi. Akhirnya, bom itu aktif yang membuat alarm rumah Permadi berbunyi dan membuat suasana semakin kacau. Ucup dan Piko berhasil membawa lukisan Raden Saleh yang dimasukkan ke dalam mobil untuk meninggalkan rumah Permadi. Di dalam mobil itu, Piko dan Ucup berteriak senang karena telah berhasil membawa lukisan Raden Saleh itu. Namun tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang menabrak mobil mereka. Dari dalam mobil itu keluar pria menggunakan topeng menyerang Piko dan Ucup hingga membuat mereka geletak tak berdaya. Piko terkejut dan tidak percaya bahwa ternyata pria bertopeng itu adalah Budiman ayahnya. Perasaan Piko campur aduk.
Marah, sedih, dan kesal terhadap ayahnya. Mengapa ayahnya melakukan itu kepadanya? Budiman menegaskan kalau mereka semua telah dijebak oleh Permadi dan cuma lukisan itu satu-satunya yang akan menyelamatkan Budiman. Budiman meminta maaf kepada Piko, namun Budiman beserta temannya membawa mobil Piko yang berisi lukisan itu dan meninggalkannya. Piko pun menangis meratapi nasibnya, namun Ucup mencoba untuk menghiburnya karena Piko masih punya Ucup sahabatnya dan teman-teman yang lain sebagai keluarga. Tiba-tiba saja mobil Vela datang dan membawa Piko dan Ucup masuk ke dalam mobilnya. Dalam perjalanan, Budiman mencoba membuka lukisan itu dan ternyata lukisan di mobilnya itu bukanlah lukisan Raden Saleh melainkan lukisan yang lain. Plot twistnya adalah ternyata Piko dan teman-temannya menjalankan dua rencana sekaligus, di mana ternyata lukisan Raden Saleh yang asli dibawa oleh mobil yang dikendarai oleh Vela, sementara mobil yang dikendarai Piko membawa lukisan lain sebagai pengalih perhatian. Di lain sisi, Permadi marah besar karena lukisan Raden Salehnya telah dicuri dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelakunya. Tiba-tiba saja Dini menelpon Ucup dan memuji kehebatan mereka karena berhasil membawa lukisan Raden Saleh keluar dari rumahnya Permadi. Yang mana Dini mempunyai penawaran yang sangat menarik, yang mana ada calon pembeli yang mau menghargai lukisan itu sejumlah 10 juta dolar atau sekitar 115 miliar rupiah. Mendengar penawaran itu, mereka semua sangat senang dan kegirangan sekali. 110 M. 150 M. 110 miliar. Di kredit scene, terlihat polisi wanita menemukan markas Piko beserta semua rencana pencurian mereka. Dan sepertinya dia mencoba mencari para komplotan pencuri lukisan Raden Saleh itu. Dan film pun selesai. Seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menipu karena nanti kamu pasti akan tertipu. Itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketokek beserta seluruh jajaran anta-anta elit global mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.